Kalian ini mewawancarai tentang bagaimana sih hubungan internasional dalam presidensi di Indonesia dalam presidensi yang terjadi di G20 yang akan datang. Oke, sebelumnya pertanyaan kebetulan jadi sebagai dosen dan juga kemarin saya terlibat di G20 melalui lembaga evaluasi perusahaan web, jadi kalau dari kesimpulan kemarin yang saya ikuti entah dari susunan negara dan hasil output yang didapatkan kesimpulan dari Kementerian Dalam Negeri dan itu mengatakan bahwa hasil negosiasi dari proses presidensi hubungan internasional dan bilateral antara negara di negara G20 itu menghasilkan beberapa konsensus yang disepakati bersama, yaitu beberapa negara di G20 sudah sepakat yang pertama untuk mengurangi ketegangan internasional. Yang kedua, dalam jangka waktu ke depan beberapa negara di G20 akan melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, khususnya untuk mengurangi emisi gas dan mulai beralih ke teknologi dan sumber daya alam yang bersifat ramah lingkungan. Dan yang ketiga, melalui G20 juga masyarakat di seluruh dunia mendukung bahwa setiap pemimpin negara yang datang sebagai delegasi di G20 itu mempunyai kesepakatan bersama untuk mengurangi ketegangan khususnya yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Mereka mempunyai misi untuk mendamaikan antara Rusia dan Ukraina. Itu adalah poin penting, tiga poin penting yang menjadi konsensus bersama di G20 di Bali kemarin. Apakah dampak dari G20 ini akan mempengaruhi ekonomi Indonesia? Nah, ini yang menarik nih. Oke, sebenarnya ya, banyak orang kita lihat di media sosial mengatakan buat apa sih Indonesia mengadakan G20 menghabiskan dana sampai 5 triliun ke atas, toh juga feedbacknya sekarang nggak dirasakan. Cuman kalau dilihat dari segi hubungan internasional, politik internasional, ekonomi global atau ekonomi internasional, maka justru feedback atau benefit yang didapatkan oleh pemerintah Indonesia itu banyak banget. Pertama, dari segi devisa untuk yang sekarang yang memang hanya dirasakan oleh orang-orang selaku bisnismen atau pelaku bisnis pribadi yang mendapatkan kunjungan yang banyak dari tamu-tamu internasional BNP, tentu mereka dapat pendapatan untuk menghidupkan bisnis mereka. Yang kedua, Indonesia mendapatkan devisa dari tamu-tamu yang datang dari luar negeri, itu yang dirasakan sekarang. Cuma dampak besarnya itu adalah untuk jangka panjang. Banyak pemerintah yang berasal dari Timur Tengah maupun Eropa maupun Amerika yang sudah sepakat untuk berinvestasi di Indonesia untuk energi terbarukan. Salah satu contoh, Amerika memberikan dana ke pemerintah Indonesia secara cuma sebagai CSR internasional atau Corporate Responsibility Internasional. Amerika memberikan Indonesia sekitar 900 saya tidak pasti jumlahnya, cuman Amerika memberikan dana bantuan ke pemerintah Indonesia. Itu secara percuma-cuma sebagai sebagai bentuk apresiasi pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia yang berhasil melaksanakan G20 dan mau beralih ke energi terbarukan. Dan yang kedua, ada beberapa negara Timur Tengah juga sudah sepakat mau menanamkan investasi modal mereka di Indonesia, dan yang ketiga Cina juga mau menanamkan investasi mereka di Indonesia. Jadi kalau secara benefit tentu memberikan manfaat yang banyak banget bagi pemerintah Indonesia. Karena di G20 itu kita bisa memperkenalkan kebudayaan kita, kekayaan alam kita, dan potensi apa yang bisa kita kembangkan. Sehingga itu bisa dikatakan berhasil, karena secara data menunjukkan bahwa banyak negara yang sudah tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Ya baik, pertanyaan selanjutnya itu apa sih tujuan utama dari kegiatan G20 itu selain dari misi program dunia untuk antara penjagaan korupsi dan atau manfaat lain tujuan lain? Oke, kalau kita berkaca kembali dari apa sih G20 itu? G20 itu adalah kumpulan beberapa negara yang mempunyai gross domestic bruto yang 20 terbesar di dunia. Yang kedua, mereka mempunyai penduduk atau pengaruh ekonomi yang sangat besar di dunia ini. Ketika salah satu negara ini mempunyai kondisi politik yang tidak bagus, kondisi ekonomi yang tidak bagus, maka dia akan bisa membuat perekonomian ini bisa goyah dan tidak stabil. Contoh, Rusia sebagai salah satu G20, sekarang ini dia berperang. Ekonomi migas di dunia ini kacau, harga minyak turun naik, kondisi keamanan dunia terancam. Itu salah satu bukti bahwa Rusia adalah salah satu negara G20 yang punya GDP yang cukup besar di dunia ini, dan apabila dia mengalami sedikit permasalahan, maka dia akan berdampak ke seluruh dunia. Itu yang pertama, kita berkaca dari G20. Sehingga tujuan dari utama dari G20 itu selain misi perdamaian adalah untuk menyatukan pandangan, melihat kondisi yang ada di dunia saat ini, entah itu dari segi energi, ekonomi, politik, itu mereka
bahas dalam satu forum untuk menjaga kestabilan yang tidak linear di dunia. Itu adalah tujuan utama dari G20. Politik, ekonomi, dan perubahan iklim atau dunia. Baik, di sini saya ingin mewawancarai tentang bagaimana pendapat tentang hubungan internasional terhadap G20 yang dalam presidensi G20 itu. Oh betul. Ya. Dengan baik, terima kasih. Jadi hari ini mahasiswa mewawancari ya tentang masalah hubungan internasional hubungan Indonesia ya tentang kegiatan G20 yang dilaksanakan di Bali ya. Jadi secara hukum bahwa Indonesia itu memiliki sistem politik aktif, bebas aktif begitu. Jadi yaitu Indonesia itu bebas bekerjasama dengan negara-negara luar negeri. Itu Amerika, Eropa, kemudian Rusia ataupun di negara-negara Asia itu mereka bebas ya, jadi bebas aktif ya. Jadi karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang masuk negara non-blok ya, tidak dekat pada saat ini. Momentum dengan adanya kegiatan G20 ini ya, karena G20 ini merupakan salah satu organisasi perkumpulan negara-negara maju dan negara berkembang. Nah, jadi adanya kegiatan G20 ini tentunya sangat memberikan dampak positif kepada bangsa Indonesia. Kenapa? Karena di negara-negara yang diundang ini seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Australia, ya. Nah, sementara perwakilan negara di Asia Tenggara itu hanya Indonesia. Nah, jadi ini merupakan salah satu sejarah bagi bangsa Indonesia mampu melaksanakan kegiatan G20 ini. Nah, jadi kegiatan apa manfaat? Ya, manfaatnya untuk Indonesia dalam kegiatan G20 ini yang pertama. Jadi nanti bangsa Indonesia akan memahami ya, cukup memahami, mendalami apa saja dampak kebijakan ekonomi di negara-negara maju, apa yang mau diterapkan di beberapa tahun ke depan. Nah, jadi nanti di G20 itu akan membicarakan masalah ekonomi. Nah itu. Nah selain masalah ekonomi juga itu di dalam G20 juga akan membicarakan masalah finansial atau pajak ya, bagaimana pajak terutama pasca tahun 2019 tentunya kan negara-negara itu banyak berutang ya untuk membeli vaksin. Jadi untuk mengakomodir kegiatan itu maka perlu dibicarakan di dalam G20 ini bagaimana cara membayar utang negara-negara itu, bagaimana prosedurnya, apakah harus diberikan sekian persen atau bagaimana, itu akan dibicarakan di G20 itu. Kemudian di kegiatan G20 juga itu berbicara tentang masalah dampak COVID-19. Nah, bagaimana dampak COVID-19 ini? Ya, seperti yang kita lihat bahwa Indonesia sudah mampu keluar dari keluar dari COVID-19, jadi sudah menurun. Itu merupakan salah satu bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara kita, yaitu menerapkan PPKM ya, PPKM kelas tahap kelas 1, 2, 3 itu semua adalah diberikan seluruh provinsi. Kemudian yang berikutnya adalah itu masalah isu-isu terkait dengan perdagangan, iklim, dan pembangunan. Nah, itu ada 4 isu pokok yang menjadi kajian dalam G20 termasuk Indonesia. Jadi artinya bahwa Indonesia terlibat dalam G20 ini, mereka memahami ya bagaimana kebijakan-kebijakan negara maju, apa yang dilakukan oleh negara maju dalam kegiatan G20 ini. Tentunya kalau negara-negara maju itu sudah memiliki sistematik atau memiliki strategi masalah politik luar negeri. Nah, dengan adanya ini tentunya sangat memberikan dampak bagi bagaimana supaya Indonesia itu untuk membangun menjadi negara yang maju. Tentunya dia harus kolaborasi dengan negara-negara maju. Sulit bagi Indonesia kalau tidak berkolaborasi dengan negara-negara maju, karena kalau mau Indonesia negara yang maju tentunya harus berkolaborasi dengan negara-negara yang ekonominya itu sangat maju, ya, seperti Amerika Serikat dan China. Nah, jadi karena Amerika Serikat itu merupakan salah satu negara adidaya, jadi segala ini itu dikuasai oleh Amerika Serikat. Jadi setidaknya nanti Indonesia banyak belajar di negara-negara maju untuk bagaimana melaksanakan politik bebas aktif luar negeri Indonesia. Nah, itu. Ya. Lalu kenapa Indonesia itu menjadikan dirinya sebagai titik kumpul kegiatan G20? Nah, jadi itu ya. Nah, ini merupakan menjadi sejarah ya bagi bangsa Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara berkembang ya, jadi negara berkembang. Nah, kenapa dia dipilih oleh negara-negara maju untuk jadi tuan rumahnya? Jadi karena dia pilih Indonesia itu karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang sumber daya alam itu yang sangat banyak. Nah, kemudian juga bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia itu sangat stabil pasca pandemi COVID-19. Karena tidak semua negara itu mampu melaksanakan itu. Nah, kemudian yang kedua, Indonesia itu sangat siap menerima tamu negara. Terutama tempatnya itu kan di Pulau Bali. Ya, tentunya di Pulau Bali itu merupakan salah satu pulau yang maju. Kemudian karena di
Pulau Bali itu merupakan salah satu daerah pariwisata. Jadi nanti kalau negara-negara perkembangan ataupun negara-negara G20 itu tidak hanya datang untuk bersilaturahmi antar negaranya, tetapi mereka juga bisa menikmati keindahan Pulau Bali dan keindahan Indonesia pada umumnya. Itu. Sekarang saya bersama dengan Bapak Dr. Junaidin. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram dan juga sebagai narasumber dalam kegiatan sesi wawancara ini. Di sini saya ingin mewawancarai beliau mengenai konferensi tingkat tinggi G20, di mana G20 ini merupakan forum kerjasama multilateral yang dimana melibatkan beberapa negara di dunia ini. Langsung saja, bagaimana menurut pendapat atau pandangan Bapak mengenai konferensi tingkat tinggi G20? Apa saja yang melatar belakangi terjadinya konferensi tingkat tinggi G20 ini, dan apa saja pembahasan dan tujuan diadakannya G20 ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan KTT G20 yang akan diadakan di Bali, memang pertemuan ini fokus pada dua permasalahan yang ada khususnya di Indonesia sendiri, tentang masalah pandemi dan masalah pemulihan ekonomi. Karena memang sebelumnya KTT G20 ini pernah dilaksanakan juga di Roma pada tahun 2021, yang pada akhirnya di tanggal 1 Desember 2021 Indonesia mulai sosialisasikan bahwa pada tahun 2022 ini akan diadakan sekitar tanggal 15 sampai 16 November 2022 akan dilaksanakan di Bali, yang menjadi tuan rumah itu negara Indonesia. Di sini juga saya mendapatkan informasi dari berbagai sumber bahwa pelaksanaan KTT G20 berikutnya itu berada di New Delhi, India tahun 2023. Di sini topik awal yang akan dibahas manusianya akan dinilai, dievaluasi oleh anggota ini KTT G20, karena memang KTT G20 ini dikhususkan pada negara-negara yang sudah tergabung. KTT G20 ini merupakan pertemuan yang ke-17 kalau nggak salah. Ya, itu hal-hal yang paling penting yang perlu dipahami oleh mahasiswa itu, bahwa dengan adanya KTT G20 ini berarti Indonesia sedikit lebih maju, bahwa negara-negara lain mengenal Indonesia lewat konferensi tingkat tinggi seperti ini. Bahkan sudah sampai pada pertemuan yang ke-17 ini Indonesia selalu mengikuti. Bahkan 2023 nanti kan akan diadakan oleh New Delhi tadi, Indonesia pun akan ikut serta. Yang dimana tadi itu ada tujuannya untuk pemulihan ekonomi, terus pengenalan sumber daya alam dan lain sebagainya yang bisa dibahas. Dan juga ada beberapa negara misalnya yang tidak bisa tergabung asalkan di situ ada kesepakatan antara berbagai negara. Yang dimana saya dengar informasi Rusia itu mau dikeluarkan dari G20 karena memang tidak bisa ketemu. Tapi informasi terakhir Australia itu mendukung bahwa Rusia itu akan dikeluarkan. Tapi lebih lanjut mungkin kita akan mendengarkan hasil dari konferensi itu sendiri. Itu mungkin sementara dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan dari KTT G20 ini sebagai
pemulihan ekonomi negara itu, karena memang negara ini kemarin itu terlibat dengan COVID-19 itu sendiri ya Pak. Mungkin demikian untuk sesi wawancara. Saya tambahkan sedikit, Indonesia ini kan berada pada posisi strategis yang dimana diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Karena memang Indonesia itu karena dari sisi letak geografis dan letak astronomisnya itu berada di tengah-tengah. Indonesia itu menjadi baik. Masih dalam topik konferensi tingkat tinggi G20, tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan dan latar belakang terjadinya KTT G20. Sekarang itu pembahasan mengenai bagaimana persiapan bangsa Indonesia ini dalam KTT G20 ini. Bagaimana menurut Bapak dari segi keamanan dan pertahanan itu seperti apa? ya baik, terkait masalah pertahanan dan keamanan, tentu masyarakat Indonesia ini berani mengatakan bahwa Indonesia ini sebagai tuan rumah. Tentu persiapan pada sisi pertahanan dan keamanannya itu sudah safety di sana, dalam arti sudah dipersiapkan, karena memang negara Indonesia ini dia sudah merasa siap, makanya mereka itu siap untuk menjadi tuan rumah di tahun 2022 ini. Ya, kalau masalah dampak dari adanya G20 ini, KTT G20 ini memang ada dampak positif dan negatif. Ya, dampak positifnya itu pemulihan dari COVID-19 ini luar biasa, karena memang seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tingkat terdampak COVID yang paling tinggi itu termasuk Indonesia, dan itu berpengaruh pada ekonomi masyarakat, yang dimana salah satu tujuan tadi itu mendorong untuk pemulihan ekonomi. Ya, terkait dengan apa yang bisa dipasarkan di dunia tentang Indonesia itu tadi dari sisi budaya, pariwisata, dan industri kreatif, itu hal-hal yang bisa dijual secara global oleh negara Indonesia. Itu dari sisi dampak positif. Dampak negatifnya memang berpengaruh pada pada negara-negara lain itu mengetahui Indonesia, oh seperti ini ya Indonesia. Ya, akan ada penilaian-penilaian secara substantif dari negara lain. Ya, negara Indonesia dari sisi kesiapan, Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara lain. Oh, berarti itu yang salah satu pemilihan ketempatan untuk diadakan di Indonesia. Bali merupakan daerah khusus untuk pemulihan, ada khusus untuk ketempatannya, karena memang Bali ini orang mengenal Indonesia itu lewat Bali, karena dari wisatanya, karena objek wisata yang paling mendunia itu adalah di Bali. Ya, seperti itu. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Junaidin karena telah bersedia menjadi narasumber dalam sesi wawancara saya kali ini. Mungkin itu saja